Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendapat tugasan dari Pak Faiz Amali, aksi nyata destinasi modul 1.4 budaya provinsi Palembang pada 1 Oktober 2023. CGP Angkatan 9 Kota Palembang SD 23 Palembang, agar apa yang disampaikan oleh Pak Faiz nanti bisa bermanfaat bagi kita yang CGP mungkin akan bergerak, akan bermanfaat untuk kita semua. Terus yang berikutnya, selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW agar kita diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita dianggap oleh Rasulullah SAW dan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Selanjutnya kami minta lagi kepada Ibu Ciza untuk menyampaikan kata sambutan tentang aksi nyata destinasi modul 1.4 budaya positif Palembang SD Palembang 21 Oktober 2023 di SD 23 kepada Ibu untuk menyampaikan kata sambutannya tentang CGP Pak Faiz Amali. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita tentunya mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini tanggal 21 Oktober 2023 kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruang KKG ini dalam rangka pengimbasan ilmu-ilmu yang didapati oleh calon guru penggerak angkatan ke-9 yaitu Pak Faiz Amali. Mudah-mudahan pengimbasan ilmu-ilmu ini Bapak Ibu bisa mengambil atau mengimplementasikan di dalam proses belajar mengajar Bapak Ibu di kelas. Budaya positif ini dikerjakan memang dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kedepannya SD kita ini lebih baik dan lebih maju lagi. Kemudian Bapak Ibu, tak lupa juga kita haturkan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya hingga kepada kita sampai kepada umatnya akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di pendidikan calon guru penggerak ini dari angkatan 1 sampai sekarang sudah mulai angkatan 11 kita SD Negeri 23 Palembang, gurunya ada yang mengikuti di angkatan 8 Bu Kiki ya, angkatan ke-8 yaitu Ibu Rizky Fonika, dan angkatan ke-9 itu Pak Faiz Amali, dan sekarang sedang dibuka CGP angkatan 11. Jadi kepada Bapak Ibu, baik guru PNS maupun guru P3K, itu Ibu selalu memberikan saran dan dukungan kepada Bapak Ibu semua agar mengikuti CGP tersebut, karena dari CGP inilah Bapak Ibu bisa mengaplikasikan diri Bapak Ibu sebagai guru yang profesi, sebagai guru yang memberikan ide-ide yang cemerlang untuk masa depan pendidikan kita di tahun-tahun berikutnya. Karena semua sekarang aksi nyata guru penggerak dan aksi nyata guru ke
pendidik itu tidak bisa hanya ceramah saja, tetapi mempunyai model pembelajaran yang positif, kemudian direfleksikan dengan aksi nyata, pembuatan pohon belajar, umpamanya ada pohon matematika, ada pohon cita-cita, ada pohon bahasa, kata-kata bahasa dalam bahasa Indonesia. Semua itu mudah-mudahan Bapak Ibu diwujudkan di kelas Bapak Ibu. Tadi saya masuk di SD 18. SD 18 itu tidak sampai 200 Bapak Ibu, tapi gurunya aktif dan kreatif semua. Itu kalau Bapak Ibu mau ke sana melihat, di semua sudut itu ada semua. Bahwa sudut baca, kemudian di semua sudut ada semua pohon-pohon pembelajaran. Jadi kepada Bapak Ibu, itu tidak bisa lagi yang namanya sungkan, sudah ngajar duduk di kantor, sudah ngajar duduk di kantor, tidak ganti aplikasi kita, tidak ganti implementasi kita ke kelas, kita mah itulah. Jadi Bapak Ibu, baik guru P3K maupun guru pegawai negeri yang akan memberikan nasib kepada Bapak Ibu itulah. Sekarang itu apa kementerian itu tidak lagi seperti dulu memberikan BIMTEK, memberikan penataran yang sebulan datang. Enggak, kita sendiri menjemput bola karena kita dikatakan mandiri mengajar dan mandiri belajar. Guru-guru disuruh aktif Bapak Ibu membuka platform Merdeka Mengajar. Jadi di situ semua proses untuk kita ngajar ado, semua proses murid itu untuk belajar, bagaimana belajar aktif, bagaimana yang belajar kreatif, itu ada semua. Tinggal Bapak Ibu mengambil inti-inti dari platform Merdeka Mengajar itu. Jadi contoh-contohnya banyak Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu sendiri yang akan mengaplikasikan diri Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tidak aktif, itulah. Nah sekarang Bapak Ibu itu 3 bulan sekali Bapak Ibu tuh dinilai dari proses ngajar, dari aksi nyata Ibu di kelas. Mulai dulu tidak bisa kita jenguk dia dikatoi kawan, dibully kawan, bawa ado belago. Tidak bisa kita panggil, tidak bisa kita ajak, tidak bisa kita nyuk nasihat. Harus Bapak Ibu wajib. Kita sebagai guru itu ganti orang tuanya. Jadi kewajiban Bapak Ibu yang memberikan nasihat. Kalau ada yang dibully Bapak Ibu dinunjuk nasihati tidak mempan, berarti Bapak Ibu lapor ke saya akan memanggil orang tuanya juga tidak kerja sama, gitu. Ada yang pihak berwajib. Jadi itu Bapak Ibu, baik guru agama, guru olahraga yang ditugaskan Ibu, guru kelas, semuanya harus aktif. Seperti Wijanarko, jangan sungkan kau ngasihkan ide, kemudian ada kebisaan kau, kemudian tenaga. Mudah-mudahan Allah itu memberikan jalan. Amin. Guru-guru yang lain juga tidak ada menutup kemungkinan guru penggerak harus jadi kepala sekolah. Ada apa itu jalannya? Guru swasta itu seperti masih ada keluarga Ibu dia tidak bisa lagi masuk pegawai negeri karena dia sudah 38 tahun. Nah dengan ada guru penggerak ini, dia ikut yang pertama, sekarang sudah jadi kepala sekolah SMP Al-Zahra. Nah itu Bapak Ibu, jadi yang memperbaiki nasib kita itulah. Jadi yang belum PPG itu lihat di SIM PKB. Ada semua. Kalau Bapak Ibu belum daftarlah, kena segalanya online galau. Jadi kepada Bapak Ibu, hari ini Pak Pais mengimbaskan ilmu yang Bapak Pais dapatkan dari pendidikan program guru penggerak akan diberikan kepada Bapak Ibu. Bagaimana implementasinya di lapangan, tinggal Bapak Ibu nantinya berkolaborasi dengan guru yang lain, dengan Kiki, dengan Pak Pais yang sudah, dengan sekolah lain boleh, supaya Bapak Ibu lebih maju lagi. Dan kepada Bapak Ibu, dengarkan apa yang bisa diambil, apa yang positif bisa diambil, diambil untuk di kelasnya. Kepada Pak Pais, selamat, mudah-mudahan dengan nunggu Kiki lulus, Kiki nantinya bulan 12 Kiki ya. Kalau Pak Pais bulan berapa? Sekitar April. Nah April, mudah-mudahan lulus semua, mendapat nilai yang baik. Karena dari guru penggerak bisa diangkat dari pengawas, bisa diangkat ke
media iswara, dari guru penggerak bisa diangkat jadi kepala sekolah, dari guru penggerak bisa diangkat ke kantor. Itu Bapak Ibu. Nanda kati lagi nama tes cak kami dulu. Sekarang itu dari guru penggerak semua. Jadi kepada Bapak Ibu, tidak apa-apa kita bersaing sehat ya. Yang itu sudah ibu kirim, Bapak Ibu kirim yang untuk angkatan ke 11 itu buka, Ibu telaah, dicoba Bapak Ibu, dicoba. Kalau lolos alhamdulillah. Demikianlah apa yang nantinya Pak Pais berikan, nantinya bisa diambil oleh Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas. Mudah-mudahan Pak Paisnya nantinya mendapat amal jariah yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan akan dilaksanakan di kelas-kelas. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cija selaku Kepala Sekolah SD Negeri 23 dalam menyampaikan kata sambutan aksi nyata diseminasi modul 1.4 karya positif di SD Negeri 23 CGP Angkatan 9 Pak Pais Amali. Selanjutnya kita mendengarkan pembahasan yang disampaikan oleh Pak Pais Amali SPD selaku CGP Angkatan 9 agar bermanfaat bagi kita semua. Kepada Pak Pais Amali dan dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu-ibu semua. Pagi. Ya. Ulang. Oke. Selamat pagi. Pagi. Semoga kita masih semangat walaupun sudah beraktivitas dari pagi Bapak Ibu. Nah, izinkan boleh saya menyampaikan ini lebih ke sharing Bapak Ibu ya, karena saya yakin Bapak Ibu di sini sudah memiliki pengalaman yang jauh lebih dari saya terkait budaya positif yang telah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Oke, Bapak Ibu, ini sepintas tentang profil saya sebagai calon guru penggerak. Nama saya Pais Amali, lahir di Cirebon 26 Juli 1993, alamat sekarang di perumahan Bunga Tanjung Residen, Blok Torin nomor 43. Nah, pengalaman mengajarnya sendiri yang pertama dari tahun 2015 sampai 2016 sebagai guru kelas di SD Negeri 1 Karangsambu. Kemudian 2016 sampai 2017 saya menjadi guru SMP 3D di SDN Persiapan Negeri Bugis, dan sekarang 2019 sampai sekarang menjadi guru kelas di SD Negeri 23. Nah, moto ikut CGP itu sendiri yaitu tergerak menjadi bagian dari agen perubahan dalam mencerdaskan anak bangsa. Nah, ini mungkin merupakan tujuan kita sebagai guru. Oke. Halo. Bapak Ibu calon. Ya. Oke, apa yang kita lakukan selama ini dalam proses belajar mengajar tentunya memiliki tujuan. Ya, tujuannya itu sendiri yang pada akhirnya itu menciptakan siswa atau mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sekarang lagi digadang-gadangkan profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa? Di sini profil pelajar Pancasila yaitu sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh murid yang berdasarkan atas nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, Pancasila ini, profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi. Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini 6 dimensi ini diharapkan dapat muncul dan membudaya di siswa kita atau pada siswa kita. Itu Bapak Ibu. Nah, berikut ada cuplikan video yang kita simak bersama-sama. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak.
Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Ih, aku kan juga lupa. Oh, belum hidup. Guru penggerak. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Ih, aku kan juga mau pakai supaya dapat pujian bu guru. Sudah masuk tuh. Ada apakah dengan koneksi? Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah A. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana Oke, oke. budaya sekolah B. Amati perilaku guru dan murid di sekolah B. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu. Sampah dibersihkan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita melakukan kerja bakti saja? Jangan buang sampah di jalan. Buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari video tersebut? Perilaku guru
dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya. Ya, kemudian dari ilustrasi dua kelas atau dua sekolah tadi, dari yang A dan yang B, kira-kira mana yang lebih sesuai atau mana yang bisa menunjukkan pribadi siswa yang sadar akan lingkungan atau mempunyai kemandirian dalam mengambil keputusan. Nah, itulah yang kita harapkan dari siswa-siswi kita Bapak Ibu. Jadi apa yang akan kita berikan itu kita ajak siswa, kita ajak diskusi, kita libatkan siswa di situ. Harus ada kolaborasi, bukan hanya antara guru dengan guru, tetapi guru dengan siswa. Kita ajak apa lingkungan kita ini seperti apa, seperti itu. Terus apa solusi dari permasalahan yang ada di lingkungan kita? Kita mengajak siswa dalam mengambil keputusan. Tentunya ini untuk siswa itu sendiri. Dalam budaya positif ini terdapat beberapa konsep-konsep inti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi dan segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar, kita tahu dari dulu mungkin guru zaman dulu ya, bahwa kita mengajarnya hanya apa? Ayo coba tulis, dengarkan, dulu seperti jangan dulu. Ya, hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja. Ya. Tapi padahal Bapak Pendidikan Indonesia kita ini sudah memberikan rambu-rambu tentang pendidikan itu, yang dimana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menumbuhkan segala yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan mereka, kebersamaan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia yang sifatnya pribadi dan sebagai anggota masyarakat ketika siswa kita sudah menjalani hidupnya sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam upaya mendidik murid-murid KH2 berpendapat bahwa pendidikan harus berpegang pada kodrat alam dan kodrat sains. Kodrat alam itu sendiri yaitu kodrat bawaan dari siswanya, yaitu potensi bakat minat yang ada pada diri siswa. Jadi Bapak siswa ini lahir bukan sebagai apa kita diibaratkan itu tabula rasa atau kertas kosong yang bersih, tidak begitu. Melainkan siswa kita ini lahir dengan garis-garis yang samar, yaitu potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, tugas guru ini adalah menuntut, menambahkan garis-garis atau potensi yang ada pada siswa itu supaya lebih tebal dan dapat diaplikasikan oleh siswa itu sendiri. Sehingga tujuannya salah satunya adalah siswa berprestasi seperti itu. Nah, berdasarkan itu ada ahli bina itu mengatakan bahwa didiklah anak sesuai dengan zamannya, bukan zaman kita. Kalau kita mungkin belum mengenal TikTok, Facebook, Instagram dan lain-lainnya, pada zaman kita masih sekolah. Tetapi anak sekarang itu sudah terbiasa dengan gadget gawai yang dimana di dalamnya ada banyak sekali aplikasi. Nah, kita sebagai guru harus menyesuaikan Bapak Ibu. Jangan sampai kita berhembus apa yang kita rasakan saja, tapi harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya seperti itu. Jadi, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik
Dari kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter baik, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik ini akan membentuk sebuah budaya positif. Ya, jadi saya yakin di kelas Bapak ini sudah menemukan budaya-budaya positif. Ya. Jangan sampai berhenti di kelas saja Bapak Ibu, ya, tetapi kita juga terapkan di lingkungan sekolah. Jadi jangan sampai siswa keluar dari kelas tidak berlaku lagi budaya positif, tapi juga diimplementasikan di lingkungan sekolah. Ya, ini ada perubahan paradigma belajar dahulu dan sekarang. Dahulu proses pembelajaran itu berpusat pada guru, yaitu tadi guru banyak ceramah, guru hanya menyuruh siswa menulis, nah tulis. Ya, ibu bapak dikte ya, kalian tulis saja. Bukan rapi, ya, seperti itu kan. Tapi tidak sekarang. Sekarang orientasinya pembelajaran itu pada murid. Murid diajak diskusi, murid diajak bereksplorasi, percobaan dan lain sebagainya. Sehingga terbangun berpikir kritis. Ya. Siswa dapat menalar terhadap pengetahuan yang didapatkan. Ya. Jadi proses pembelajarannya itu bukan satu arah lagi, tapi bisa dua arah, tiga arah, dan itu bisa bermakna bagi siswa, karena siswa di dalam proses pembelajaran bisa mempraktekkan sendiri ya, apa yang pengetahuan mereka dapatkan seperti itu. Nah kemudian pembelajaran zaman dulu yaitu menuntut murid untuk bisa. Nah kalau harus bisa ya, apakah itu kan? Nah, tapi sekarang tidak, yaitu menuntut, bukan menuntut. Kalau namanya dari bahasanya menuntut itu kan ada paksaan ya. Nah kalau zaman sekarang itu menuntut, yaitu dengan mengarahkan, membimbing. Tidak ada lagi namanya paksaan. Yang jelas untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian zaman dulu dikontrol oleh gurunya, yaitu tadi duduk yang rapi seperti itu. Ya, sekarang tidak, murid itu mengontrol dirinya sendiri. Yaitu nanti kita akan bahas tentang keyakinan kelas, apa yang diyakini oleh siswa itu dan siswa itu harus menerapkannya seperti itu. Kemudian penerapan menyamaratakan murid. Nah, sekarang murid itu guru itu harus istilahnya apa ya, mengerti bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan masing-masing, unik, tidak bisa kita samaratakan, ada kebutuhan masing-masing. Nah, selanjutnya penerapan hukuman pada pelanggaran untuk zaman dulu. Sekarang penerapan posisi kontrol, nanti kita tayangkan apa itu posisi kontrol, apa saja peran guru di situ dan sebagainya. Nah, kemudian pembelajaran cenderung monoton zaman dulu, sekarang pembelajaran beragam dan menyenangkan. Berfokus pada pemahaman materi dan sekarang berfokus pada makna belajar. Karena sejatinya kalau makna belajar itu bisa teringat selalu, dalam arti long term memorinya itu bekerja di sini. Kemudian yang terakhir, kurang memperhatikan kebutuhan murid dan sekarang berpihak pada murid. Yang nantinya Bapak Ibu mengenal tentang pembelajaran diferensiasi yang dimana itu kan harus berpihak pada murid sekali. Ya. Kita harus tahu kebutuhan pola gaya belajar siswa. Nah, kita pun harus menyesuaikannya. Karena istilahnya kita nggak berfokus pada satu gaya belajar saja, tapi harus mengakomodir semua gaya belajar yang ada pada siswa. Nah, di sini ada game, coba kita mungkin baru suka melakukannya. Ya, coba begitu boleh, dan dia boleh. Ya. Ada yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Ya.
Yang A, silakan menutup tangannya. Bayangkan kalau di situ Ibu Kiki istilahnya apa? Memegang sesuatu yang memang sangat spesial, sangat berharga bagi Ibu Kiki. Dan tugas Bu Lydia adalah membujuk supaya Bu Kiki untuk membuka genggaman tangan. Nah, bagaimana? Coba Bu Lydia. Gimana Lydia? Ya, kemudian melayu. Iya. Miss Kiki, udah lama dalam tangan tuh. Nah, Iya, nggak tahu dulu. Siapa tahu aku baca melodi kan kelas Miss Kiki bagus. nah, gimana tanggapan Miss Kiki? Tidak boleh nih, sesuatu yang rahasia. Nah, Itu dikit lah ya, belum ini ya Miss Kiki. Dikit lah, ada boleh juga dikit. Kalau tidak boleh minta dikit deh, bingung ya. Ente berboleh. seperti itu Bapak Ibu. Nah, terima kasih untuk Miss Kiki dan Lydia. Nah, dari game tadi Bapak ya, yang telah diperankan oleh Miss Kiki dan Lydia, bahwa sejatinya yang dapat mengontrol dirinya adalah diri masing-masing. Ya, begitu dengan kita dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol diri siswa, tapi hanya siswa yang dapat mengontrol dirinya masing-masing. Mungkin pada saat itu kita bisa mengontrol ya. Di dalam kelas kita bisa mengontrol ya, karena mungkin salah satu alasannya adalah takut kena hukuman siswa itu. Tapi setelah dia keluar dari kelas, beda lagi ceritanya. Siswa yang mengontrol diri. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengarahkan kontrol siswa itu ke yang baik seperti itu. Nah, disiplin positif dan nilai kebahagiaan yang besar. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan, atau ada dorongan dari lingkungan atau orang lain? Ya, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menyadari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita adanya dorongan dari luar, berarti itu motivasinya bukan lagi dari dalam diri, ya, melainkan dari luar atau eksternal. Nah, disiplin positif, makna disiplin itu sendiri adalah sebelumnya apa yang tersirat dari disiplin menurut Bapak Ibu? Disiplin mentaati peraturan. Kalau ini Bapak Ibu, disiplin dapat tepat waktu dan sebagainya. Ya, padahal sejatinya disiplin ini Bapak Ibu bukan hal itu. Ya, kenyataannya disiplin ini dari katanya itu dari bahasa Romawi mungkin atau Yunani saya lupa. Nah, itu yang artinya itu belajar. Diambil dari pada itu zaman Plato kalau tidak salah. Ya, dengan siswanya itu bahwa disiplin itu belajar. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan sifat nilai yang memang berlaku bukan hanya di satu tempat. Tapi misalkan kebiasaan baik di sini yang berlaku mungkin di luar Sumatera itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan universal, atau mungkin di luar negeri juga berlaku, nah itu juga termasuk kebajikan universal. Ya, berbicara tentang perilaku manusia, Bapak Ibu, menurut Ian Anderson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia.
Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan penghargaan, dan yang terakhir adalah untuk menjadikan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, dari 3 motivasi ini menurut Bapak Ibu, manakah yang memang benar-benar motivasi yang berpengaruh dalam waktu yang lama dan baik untuk diri siswa atau diri masing-masing? Ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik ya, karena kalau datangnya dari diri itu biasanya bertahan lama. Kalau yang dari luar biasanya hanya sesaat. Kalau sudah bosan sudah sulit ya. Nah, selanjutnya tujuan dari disiplin positif itu sendiri adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita motivasi tersebut, maka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar tepat waktu, apa yang mendasari tindakan Anda? Tidak ingin ditegur kepala sekolah, atau ingin dipuji kepala sekolah, atau Anda yakin bahwa itu berharga sehingga selalu menghargai waktu atau ingin menjadi teladan yang baik? Kira-kira nomor 3, karena kita menghargai waktu. Ya, ya. Nah, berbicara tentang pelanggaran, otomatis di dalamnya itu ada sanksi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu sendiri apa? Yaitu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, anak datang telat, masuk ke kelas, langsung kamu datang telat, silakan keluar dari lapangan. 3 kali telat. Nah, itu sifatnya hukuman karena saklara atau tidak terencana. Beda dengan konsekuensi. Sudah terencana atau sebelumnya kita sudah membuat aturan di dalam kelas. Ya, komitmen bahasanya. Jadi ketika anak siswa, anak datang telat, kita rumuskan dengan peraturan yang telah dibuat. Apa konsekuensinya dari kamu pengamat? Misal membuat tulisan upah atau istilahnya mengikuti jam tambahan karena datang telat, gitu kan? Nah, itu konsekuensi. Nah, tapi bukan dengan restitusi baru. Restitusi ini proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi kita hanya menunjukkan dengan keyakinan kelas yang siswa langgar, kemudian kita tanyakan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan atau istilahnya supaya tidak terlambat lagi. Kita kembalikan ke siswa, bukan lagi mengikuti aturan, bukan, tapi kita kembalikan lagi ke siswa. Sehingga dengan kegiatan seperti itu, tumbuh kesadaran diri pada siswa. Jadi siswa tahu apa yang akan dia lakukan untuk menutupi atau tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa Bapak Ibu baca. Ya, kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan, karena siswa bisa memilih apa yang mereka lakukan. Nah, sifatnya hukuman itu negatif. Konsekuensi netral, karena sudah ada kejadian sebelumnya, kesepakatan. Dan yang restitusi misalnya sifatnya positif, karena dapat membangun kesadaran pada diri siswa. Seperti itu.
Kemudian keyakinan kelas, mungkin Pak Guru sudah melakukan keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Bahwa keyakinan kelas ini adalah institusi positif yang diterapkan untuk membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas ini bersifat rinci dan konkret daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, dan keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Misalkan ada peraturan itu kita sudah buat 20 peraturan. Nah, ingat peraturan dengan keyakinan beda loh. Ya, kalau peraturan itu sifatnya mengikat, harus. Gitu kan? Kalau keyakinan itu apa yang diyakini oleh siswa. Jadi dari beberapa peraturan yang ada, mungkin kita bisa mengambil garis merahnya, benang merahnya. Apa nilai-nilai kebaikan yang selama mengakomodir dari peraturan itu. Dan semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu tertentu. Nah, ini beberapa langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama jelas kita melibatkan siswa, yaitu mengajarnya berdiskusi tentang peraturan-peraturan yang akan mereka terapkan di kelas. Biarkan siswa itu mengeksplorasi, berkreasi aturan apa saja yang hendak mereka buat di kelas. Tentunya kita di situ bisa mengarahkan kalau memang siswa itu kurang didapati istilahnya kurang paham atau bagaimana, kita bisa mengarahkan di situ. Kemudian dari peraturan-peraturan yang telah disusun oleh siswa melalui sticky note, biarkan siswa berkreasi di situ. Dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh siswa itu, kita mengajukan peraturan. Mungkin siswa itu antara 1 dan 2 itu sama mereka buat peraturan. Ya, kita list dulu mana yang berbeda. Setelah didapatkan berbeda, kita cari nilai apa yang mewakili dari peraturan itu. Nah, nilai kebajikan apa yang mewakili peraturan itu. Kemudian kita diskusikan mengenai gambaran seperti apa yang mencerminkan keyakinan kelas ini. Dan yang terakhir itu keyakinan kelas yang telah kita buat tentunya bisa direvisi sesuai dengan kebutuhan siswa atau kebutuhan kelas. Ya. Jadi kalau misalnya keyakinan kelas itu sudah tidak terlalu urgent lagi, mungkin bisa diganti. Nah, ini contoh yang pernah saya lakukan di kelas. Siswa menuliskan peraturan-peraturan melalui project, kemudian menyaringnya dan membuatnya dalam keyakinan kelas. Yang tentunya disiplin, sopan santun, gotong royong, jujur, rajin, tertib, toleransi. Ini sudah mewakili disiplin, datang waktu, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, toleransi, menghargai, tidak mengejek kawannya dan lain sebagainya. Sopan santun, berbicara sopan santun dan berlaku sopan. Gotong royong, membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah. Jujur, tidak menyontek. Rajin ini semangat dalam arti datang setiap hari selama waktu belajar. Kemudian tertib, tidak ribut dan lain sebagainya. Ini sudah mewakili dari yang peraturan yang sudah anak buat. Nah, dari sebenarnya dalam membuat keyakinan kelas ada metode tampak seperti dan tidak tampak seperti ini, atau kita mengenalnya itu dengan tabel T. Ya, misalkan di situ ada keyakinan kelas hormat. Ya. Nah, hal yang nampak yang kita hendaki nampak pada diri siswa itu kita bisa tuliskan di situ. Misalkan datang tepat waktu, yang kita tidak harapkan nampaknya itu datang terlambat. Misalkan mengapa teman dan guru setiap hari, yang tidak diharapkannya adalah acuh pada teman dan guru dan lain sebagainya.
kemudian ada yang bekerja dan diberi rasa di rumah dan seperti itu. Jadi ada poin positif yang nampak dan poin negatif yang diharapkan tidak muncul pada diri siswa. Lanjut ada juga metode tabule, itu terlihat, terdengar dan berperilaku. Yang tentunya apa yang terlihat, terdengar dan berperilaku pada diri anak itu merupakan hal-hal atau budaya-budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang positif. Contohnya yang terlihat, diharapkan siswa itu dapat berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian senantiasa berbuat baik. Kemudian yang terdengarnya misalkan kita itu mengharapkan ketika siswa meminta bantuan tawarnya kan, mereka mengucapkan tolong, walaupun kata ini sepele tapi maknanya sangat dalam, tolong. Atau kalau sudah meminjam barang orang lain, kita mengucapkan terima kasih. Ya, walaupun itu sepele tapi maknanya dalam. Kemudian berperilaku, tersenyum, ramah, memberikan salam, hormat. Mungkin ini lebih ke budaya Indonesia. Nah, kita tahu bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar, yang diantaranya ada 5 kebutuhan untuk bertahan itu: kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapat kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebaikan seperti itu. Mungkin ini terjadi jadi manapun ya, itu bisa terjadi manapun ketika orang itu tidak mendapatkan hak atau kebutuhan dasarnya, bisa jadi dalam memenuhi kebutuhannya mereka berperilaku yang negatif, melanggar nilai-nilai kebajikan seperti itu. Seorang alim yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba memenuhi kebutuhannya dengan penguasaan, dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sama di siswa kita tuh sok cabuan bahasanya. Nah, itu nyatanya kebutuhan atas penguasaannya itu tidak terpenuhi, maka dia istilahnya keluar dari jalan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Nah, kemudian ada seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa terima tidak terpenuhi karena dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Nah, bisa jadi karena tidak terpenuhi akan rasa diterima, siswa itu menjadi introvert, memisahkan diri dari lingkungannya, dari kawan-kawannya. Nah, ini tugas guru, menciptakan ekosistem lingkungan yang memang menyenangkan dan dapat membangun rasa kepercayaan dan kelindungan antar sesama, baik itu siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Ya, di sini ada video tentang kebutuhan dasar Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu.
Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Terus senang lihatnya. Ya. Lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Ya Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore mau jaga warung, gak sempat mengumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setengah sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Ya, coba deh Bu. Terima kasih Bu. Ya, dari kalian tadi terdapat 5 posisi kontrol yang ditunjukkan oleh guru-guru. Yang pertama itu sebagai pengukur, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah harusnya, ya, dan yang ketiga teman, tempat pemantau dan itu. Nah, kalau kita lihat tadi sebagai pengukur, siswa tidak mengerjakan tugas atau datang telat langsung disuruh menulis tanpa ada kesepakatan yang lain. Nah, kemudian yang kedua dalam membuat rasa bersalah tadi, kamu mau jadi apa kalau tidak membuat dosa atau datang terlambat terus? Jadi membuat rasa bersalah. Kalau tadi teman, ayo kita suruh, kita kan teman. Tapi ada ibu dari ketiga ini sebenarnya banyak negatifnya. Ya, dari ketiga ini banyak negatifnya. Yang jelas menghukum, membuat rasa bersalah adalah memunculkan anak. Sedangkan kalau yang teman mungkin kita antarkan teman kita, akan tetapi apa? Siswa akan menjadi-jadi karena menganggapnya teman. Nah, yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini hanya merujukkan kepada peraturan yang ada. Ya. Kalau misalnya telat berapa kali tadi 3 kali atau dia mau baju olahraga 3 kali mendapatkan sanksi karena sanksinya sudah ada di peraturan atau kesepakatannya. Dan yang terakhir manajer. Sebagai manajer ini kita kembalikan ke siswanya. Seperti yang ibu guru terakhir itu. Ya, kapan kamu membantu orang tua? Bagaimana kalau kamu membuat jadwal sehingga bisa mengerjakan tugas dan lain sebagainya, ya, mengarahkan siswa seperti itu. Nah, biasanya ini mengacu pada keyakinan yang dimiliki oleh siswa.
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Malas sekali jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Dia lupa. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri,
merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya rumah saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga mulai waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Aduh. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Lydia nih. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu.
kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu dengan posisi kontrol yang biasa kita temui di lapangan. Ada sebagai pendukung membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau monitor dan manajer. Posisi yang ideal yaitu posisi sebagai manajer. Jadi diharapkan kita semua dalam menyelesaikan masalah adalah memposisikan diri sebagai manajer. Karena dengan kita memposisikan manajer, secara tidak langsung kita menumbuhkan kemandirian, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Nah, dalam kita memposisikan diri sebagai manajer, dalam tindakannya kita mengacu pada pendekatan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan ini sendiri ada 3, sesuai dengan segitiga, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yaitu menenangkan suasana emosi ketegangan yang dirasakan oleh siswa. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan alasan kenapa bisa melakukan hal tersebut, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang telah dibuat seperti apa, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti itu. Semoga contoh ini menginspirasi dari teman-teman segera eksekusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Grossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. Jürgen Dreese.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini cara. Sudah lama dapat pengacara. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tuang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan hal ini. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dan identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri
saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara impulsif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kami ingin menjadi orang yang besar. Dalam sebenarnya gambaran dari penerapan segitiga restitusi, walaupun memang kita muter-muter proses itu, tetapi ujungnya adalah menanamkan kemandirian rasa tanggung jawab. Jadi jangan istilahnya apa? Jangan menyerah, jangan putus asa, walaupun kita lebih banyak langkahnya, akan tapi yang menghasilkan adalah memang pribadi yang memiliki hubungan positif. Baik, untuk refleksi perasaan setelah mengikuti diseminasi ini seperti apa, Bapak-Ibu? Boleh berpendapat? Semuanya, Pak. Oke, dari refleksi kegiatan kita hari ini, perasaan saya setelah mengikuti diseminasi ini adalah saya lebih memahami lagi budaya positif yang harus kita terapkan pada anak. Dan setelah mengikuti materi diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa guru itu kita sebagai guru itu menuntun, bukan menuntut murid. Dan kita itu harus menuntun murid untuk menggali lagi apa yang ada di pribadi anak tersebut, minat bakatnya, itu kita menuntun, bukan menuntut. Yang akan saya lakukan setelah ini, saya akan mencoba untuk mengimplementasikan bagaimana melakukan posisi kontrol sebagai manajer.
Mungkin saya ke Pak Isyah. Ya, terima kasih Bu Kiki. Beri tepuk tangan untuk di sini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi marilah kita bersama-sama menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana cara kita menghadapi masalah khususnya pada permasalahan siswa, yaitu dengan memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Seperti itu. Sepakat Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya sudah selesai. Ya, baik Bapak Ibu, seterusnya yang dapat saya sampaikan, barangkali saya mohon maaf, nanti kalau saya mohon maaf, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Faiz Samadi telah menjelaskan apa yang terdapat di CTP Angkatan 9 agar bermanfaat dan sukses menjadi guru penggerak berikutnya dan memancing teman-teman yang lainnya. Dan agar acara kita ini sempurna dan diridhoi oleh Allah SWT, kami mintakan pada Dinda dan Wajar untuk membaca doa. Waktu dan tetap mempersilakan. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, ada baiknya kita berdoa lebih dahulu. Dan semoga untuk Pak Faiz dan Mas Vicky dapat dilancarkan dalam mengikuti JGT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa nikmatan ya rabbana wa alhamdulillah. Wa syukru Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Semoga kita diberkahi oleh Allah SWT dan kita menjadi guru-guru yang hebat, dan kita diberikan oleh Allah kesehatan dan kegiatan berpikir cerdas, menuntun berbudi bangsa Indonesia ini, dan menuntun murid SD Negeri 23 untuk menjadi lebih baik lagi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit Bapak Ibu yang akan saya sampaikan kepada